Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Barat dan Islam. Anggota kelompok 7 terdiri dari 1. Roju Muhammad Jauharul Alwi, kedua saya sendiri Milatur Rahmah, yang ketiga Nuri Wahyu Indriani. A. Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di dunia barat. Di dunia barat, persoalan HAM mulai muncul dan menguat ketika pada tahun 1215 Raja John Lackland terpaksa menandatangani dan menyiarkan Magna Carta. Piagam Agung ini berisi maklumat bahwa penarikan pajak harus seizin Great Council yang anggotanya terdiri dari kepala negara, kepala-kepala daerah dan orang-orang bebas atau freeman. Piagam ini merupakan awal dari perjuangan terbentuknya negara yang demokratis. Tahun 1628, Parlemen Inggris mengajukan Petition of Right yang di dalamnya berisi ketentuan bahwa pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan parlemen dan bahwa seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan yang sah dan beralasan. Tentara tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Masyarakat dunia yang berada di bawah naungan PBB pada persidangan pertama bulan Juni 1946 secara bulat menyetujui ide untuk membentuk Commission on Human Rights yang diberi tugas untuk menyusun International Bill of Rights, dan pada tanggal 10 Desember 1948 The Universal Declaration of Human Rights diterima oleh Sidang Umum PBB. Komisi Hak Asasi Manusia PBB membentuk 2 kovenan atau perjanjian dan 1 protokol. Keempat produk PBB ini dinamakan International Bill of Human Rights yang terdiri dari yang pertama, The Universal Declaration of Human Rights, yang kedua, The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yang ketiga, The International Covenant on Civil Political Rights, yang keempat, Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Kegunaan dari ketentuan-ketentuan dalam piagam tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai standar ukuran yang diakui untuk menentukan berbagai hak atau right dan berbagai bentuk kebebasan atau freedom. Dalam Considerance Deklarasi HAM dinyatakan bahwa masyarakat PBB menaruh kepercayaan pada adanya fundamental human rights dan fundamental freedom yang baru dilindungi oleh of law. Termasuk di dalam fundamental freedom antara lain kebebasan untuk berpikir, untuk percaya atau belief, dan bicara atau speech, serta kebebasan dari rasa takut atau fear dan dari kesengsaraan atau want. Sedangkan hak untuk bebas dan hak untuk keamanan pribadi merupakan beberapa contoh dari fundamental human rights. Masalah HAM itu aktual dan berkembang adalah adanya perkembangan HAM yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, HAM generasi 1 atau Barat, yang titik berat perhatiannya kepada perlindungan individu, dipelopori oleh Amerika Serikat. Yang kedua, HAM generasi 2 atau Timur, yang merupakan perpaduan perlindungan individu dan kolektivitas yang lebih bersifat kultural relativis, yaitu dengan munculnya hak kolektif seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak menikmati dan menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, dipelopori oleh Cina, Syria, dan Iran. Yang ketiga, HAM generasi ketiga, yang juga merupakan perpaduan perlindungan individu dan kolektivitas yang disebut dengan istilah Rights to Development atau hak untuk berkembang, hak untuk pembangunan, dipelopori oleh bangsa-bangsa Afrika yang menolak menggunakan standar peradaban Barat. HAM generasi ketiga, yaitu hak atas pembangunan atau hak solidaritas, berkaitan erat dengan bangkitnya nasionalisme bangsa-bangsa di dunia ketiga dan terdiri dari 6 kategori, yaitu yang pertama, hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Yang kedua, hak atas pembangunan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia serta informasi dan kemajuan lain. Yang keempat, hak atas perdamaian. Yang kelima, hak atas lingkungan yang sehat. Dan yang keenam, hak atas bantuan kemanusiaan. Hak asasi manusia dalam Islam. HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak 14 abad yang lalu. Ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah atau Mithaq al-Madinah yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Madinah, baik umat Yahudi, umat Nasrani, maupun umat Islam sendiri adalah merupakan satu bangsa. HAM yang dijamin oleh Islam sebagai dasar dari Piagam Madinah, seperti yang diatur dalam Al-Quran sebagai sumber dan dasar ajaran Islam bagi manusia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. A. Hak atas keselamatan jiwa, yaitu membunuh seseorang hanya diperbolehkan karena ada alasan yang benar, misalnya qisas bagi seseorang yang terbukti membunuh orang lain dengan sengaja. B. Pengamanan hak milik pribadi. C. Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi. D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum. E. Hak untuk menolak kezoliman. F. Hak untuk melakukan al-am bi al-ma'ruf dan al-nabi an al-munkar yang di dalamnya juga mencakup hak kebebasan memberikan kritik. G. Kebebasan berkumpul demi tujuan kebaikan dan kebenaran. Kebebasan berkumpul ini berkaitan dengan hak asasi pada huruf F, yakni diajukan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. H. Hak keamanan dari penindasan keagamaan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang melarang adanya pemaksaan dan saling memaki karena perbedaan agama. I. Hak untuk tidak menerima tindakan apapun tanpa ada kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang harus dianggap tidak bersalah jika ia belum terbukti telah melakukan kejahatan. J. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dari negara dan tidak melebihkan seseorang atas orang lain. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Contoh dari kategori hak ini adalah hak-hak kasus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh atau pekerja, dan anak-anak. Dalam perspektif Islam, misalnya terdapat 14 prinsip sosiologis dan normatif hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Egalitarianisme. Tak seorang pun berhak memperoleh keuntungan karena memperoleh hak istimewa dan menderita kerugian karena memperoleh diskriminatif yang disebabkan oleh warna kulit, kelamin, asal-usul, atau bahasa. Kedua, kebebasan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. 3. Perbudakan dan kerja paksa adalah menentang sunatullah. 4. Lembaga keuangan dijamin, dilindungi, dan dihormati sebagai cikal bakal kehidupan sosial. 5. Rakyat dan penguasa adalah sederajat di hadapan hukum, maka segala bentuk pemihakan hukum dan perundang-undangan kepada penguasa adalah pelanggaran asasi atau hakikat. 6. Keputusan hanya diberikan kepada pemerintah yang sesuai dengan hukum, yang menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam yang utamanya melestarikan kemuliaan. 7. Kultivasi semua kebutuhan duniawi adalah manifestasi dari pelaksanaan amanat suci, dari hukum-hukum dan sunatullah yang tidak merusak keseimbangan ekosistem alam. 8. Semua sumber ekonomi adalah karunia Tuhan yang semua orang berhak menikmatinya sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 9. Semua urusan politik diatur atau dikelola dan diselenggarakan melalui kesepakatan bersama. Maka setiap orang harus memberi andil bagi terbukanya ruang publik secara seluas-luasnya dan dijamin oleh hukum. 10. Semua orang yang mesti menjalankan kewajiban sosialnya sesuai dengan kapasitas dan posisionalitas yang dimilikinya dan niscaya bertanggung jawab secara sosiologis atas apa yang dilakukannya. 11. Tak seorang pun dapat dicabut haknya yang telah dijamin hukum, kecuali atas wewenang hukum itu sendiri dan sebatas yang dibenarkannya.
12. Bagi setiap pelanggaran atas hak asasinya, setiap orang mendapat jaminan bagi tindakan-tindakan perbaikan atau rehabilitas yang wajar dan sesuai dengan hukum. 13. Setiap orang berhak melakukan tindakan hukum atas setiap pelanggaran hukum dan tindakan kejahatan atas masyarakat secara komunal atau secara individual sebagai anggota masyarakat. 14. Penjaminan pembebasan umat manusia dari setiap bentuk ketidakadilan, perbudakan, dan penindasan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.